Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga kalian semua sehat-sehat aja. Semoga kerjaan kalian beres semua. Dan gue thank you buat kalian semua yang dengerin podcast gue hari ini. Dan kalau misalkan kalian udah dengerin podcast yang sebelum-sebelumnya dan mau dengerin podcast gue yang sebelumnya juga, lu bisa dengerin podcast gue di YouTube, Anchor, Spotify, dan Apple Podcast. Gue mau thank you banget juga buat kalian semua yang udah komen, udah nge-DM gue atau kontak dengan gue. Dan kalau misalkan lu mau support podcast gue, lu bisa donasi lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube deskripsi di bawah. Hari ini kita balik lagi ke podcast Level Up. Karena kita udah terlalu lama ngomongin tentang pengalaman, terus gue juga udah kebanyakan curhat juga. Jadi mungkin enak kalau misalkan ya diseimbangin dengan ilmu gitu ya. Nah, di hari ini tuh gue pengen ngomongin tentang otak itu sumber segalanya. Jadi maksud gue kenapa gue pengen ngomongin otak itu adalah sumber segalanya tuh sebenarnya gini. Kalau misalnya kita flashback, kita lihat lagi di zaman-zaman sebelum kita punya sosial media lah, let's say. Itu kan zaman-zaman dulu tuh kan masih banyak banget orang yang masih nggak tahu apa-apa. Maksudnya gue bilang nggak tahu apa-apa itu dalam arti kayak kita tuh masih nggak terlalu punya pandangan tentang kehidupan di luar Indonesia misalkan. Terus kita tuh masih belum banyak ilmu, belum banyak pengalaman, belum banyak media untuk memberikan nge-sharing ilmu ke kita gitu. Itu masih dikit banget zaman dulu. Cuman zaman sekarang kan zaman makin maju ya. Lu bisa nyari informasi dari manapun. Lu bisa dari Instagram pun dapat informasi yang bermanfaat. Lu bisa nonton channel-channel yang bermanfaat di YouTube. Lu bisa dapet sharingan ilmu di lewat WA misalkan. Segala tempat itu jadi tempat belajar untuk sekarang. Apalagi diaksesnya itu gampang kan, pakai HP kalau zaman sekarang. Dan di zaman sekarang itu udah beda zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin kita ada yang namanya segregasi antara si berpendidikan dan tidak berpendidikan. Tapi justru kalau sekarang menurut gua bahkan ada aja sih orang-orang yang memang dia tuh nggak pergi ke sekolah atau kuliah sama sekali tapi lebih pinter. Karena apa? Karena zaman sekarang informasi cepat banget datang ya. Kesebarnya tuh gampang banget lewat sosial media, lewat internet dan lain-lain. Ketimbang zaman dulu, lu harus pergi ke perpustakaan mungkin, atau lu harus nonton TV, atau lu harus baca koran, majalah dan segala macam, lu baru dapat informasi. Tapi kalau zaman sekarang udah cepat banget, udah real time gitu. Nah cuman dengan semakin berkembangnya teknologi di zaman sekarang itu, ya kita kan bisa bilang lah teknologi zaman sekarang tuh makin pinter. Smartphone makin pinter, komputer, laptop dan lain-lain kan makin banyak makin banyak fiturnya yang membuat hidup kita tuh semakin mudah. Tapi sayangnya masih banyak orang-orang yang dia tuh masih lebih bisa dibilang dibodohi oleh teknologi. Jadi yang jatuhnya tuh jadinya teknologi itu lebih pintar ketimbang si orang yang make gitu. Contohnya apa Jos? Misalkan gini, kita ngomongin yang kayak misalkan pesan singkat dari WA atau DM di Instagram atau post yang ada di Facebook dan Instagram misalkan gitu ya. Ada beberapa kayak berita-berita hoax misalkan, atau sesuatu yang memprovokasi, sesuatu yang bikin emosi, sesuatu yang bikin kita tuh membenci satu golongan tertentu atau membenci manusia tertentu misalkan, atau yang membuat kita tuh jadi bodoh lah istilahnya. Dan sekarang tuh banyak banget yang seperti itu loh. Dan gak cuma orang-orang yang dia tuh tidak berpendidikan aja, tapi orang yang berpendidikan pun masih bisa dibodohi oleh sosial media gitu. Karena di zaman sekarang itu sosial media itu bisa gue bilang masih sesuatu yang baru, masih sesuatu yang menurut gue zaman dulu kita kecil tuh masih belum terlalu ngerti gitu makanya. Oke, sekarang kalian umur berapa? Misalkan gue ambil average aja umur 20-an. Ketika lu lahir nggak ada sosial media ya nggak? Dan ketika zaman dulu lu masih kecil itu, ketika ada orang yang ngomong di TV misalkan 3 tambah 3 sama dengan 6, lu langsung percaya dong. Dan mungkin ada juga yang di TV yang mereka tuh bilang 5 tambah 5 sama dengan 100.
Tapi lu tetap percaya karena itu televisi. Di mana televisi itu adalah sebuah media informasi yang sangat terpercaya zaman dulu gitu. Dan sekarang ketika mulai masuk ke zaman sosial media, kita tuh masih aja tetap percaya dengan yang namanya informasi di sosial media. Contohnya misalkan ada orang yang ngomong, wah si A ini orangnya nggak bener misalkan, tapi sebenarnya belum tentu. Cuman karena apa ya? Karena lu menganggap sumber itu terpercaya, jadinya lu percaya dengan hal itu dan lu dibodohi dengan teknologi yang ada zaman sekarang gitu. Kenapa gue bisa bilang teknologi yang membodohi? Karena teknologi itu menjadi sebuah medianya, sama seperti lu TV itu kan teknologi, iya nggak sih? Kalau misalkan gak ada TV, mungkin lu bakal dibodohinya lewat apa? Koran atau nggak lewat majalah dan lain-lain, iya nggak? Nah, karena teknik pembodohan lewat media itu menurut gue udah lama sih, udah banyak banget, udah dari zaman dulu. Mungkin kalau zaman dulu, zaman perang dunia misalkan, kita pakai apa namanya, teknik pembodohannya menggunakan propaganda misalkan. Tapi kalau misalkan zaman sekarang kan udah ada sosial media, ya nggak? Jadi gue masih bisa melihat orang-orang yang dia tuh masih dibodohi oleh teknologi menurut gua gitu. Dan itu tuh tidak semata-mata orang tidak berpendidikan dong yang dibodohi, malah kadang orang tidak berpendidikan itu lebih pinter dalam menggunakan sosial media dan internet dan teknologi ketimbang orang-orang yang berpendidikan. Karena gue sering melihat orang-orang yang seperti itu. Dan itulah yang kenapa beberapa hal yang pengen gue omongin di hari ini. Kenapa gue pengen ngomongin tentang otak itu adalah sumber segalanya. Jadi mungkin agak susah dicernanya kalau misalkan lo dapat dari judulnya doang, tapi kalau misalkan lo dengerin intinya mungkin lo ngerti. Oke, kita masuk aja. Sebelumnya gue punya satu cerita nih. Gue punya satu cerita yang menurut gue mungkin ada hubungannya sama apa yang pengen gue omongin hari ini. Gue pernah mendengar cerita tentang Christopher Columbus, di mana dia tuh datang ke benua Amerika waktu itu di tahun 1000 berapa ya? Gue lupa, 1000 sekian lah, gue lupa. Nah, si Christopher Columbus itu datang ke Amerika itu, dia tuh ketemu sama orang-orang native-nya, orang-orang lokal ya, orang-orang asli sananya deh intinya gitu. Ketika si Christopher Columbus itu datang, beberapa tahun kemudian akan terjadi yang namanya gerhana matahari. Gue lupa gerhana matahari atau apa ya? Anggaplah gerhana matahari gitu. Gue gak lupa, pokoknya bakal ada sebuah kejadian alam yang dimana si mataharinya itu bakal berubah warna merah, pokoknya warna merah atau gimana gitu pokoknya. Nah, si Christopher Columbus itu di saat yang bersamaan dia tuh pengen balik ke negaranya. Dia tuh pengen balik ke negaranya make perahu dia, tapi sayangnya si awak kapalnya itu, si krunya dia, mereka tuh kekurangan makanan, mereka tuh kekurangan perlengkapan persediaan makanan untuk di tengah lautan gitu. Jadi takutnya kalau misalkan mereka asal pergi, mereka kelaparan di laut kan ya jadinya meninggal nanti gitu, atau nggak sakit gitu kan. Akhirnya dia muter otak gimana caranya supaya gua bisa minta makanan ke orang-orang lokal di sana. Akhirnya si Christopher Columbus yang menyadari bahwa gerhana matahari atau ya apa matahari lah itu yang bakal terjadi beberapa hari kemudian, dia bilang nih ke si orang-orang lokalnya, "Hey kalian semua harus ngasih makanan sama gua. Kalian semua harus ngasih persediaan makan, persediaan minum buat gua. Karena gue ingin balik ke negara gue. Kalau misalkan kalian gak mau ngasih makanan dan minuman dan persediaan buat gue selama di jalan, Tuhan gue bakal marah dan dia bakal merubah warna matahari menjadi warna merah." Katanya seperti itu. Dan orang-orang sana ada yang skeptis, ada yang percaya. Wah cepetan nih, ini harus dikasih makan nih, ntar takutnya warnanya merah nanti. Tapi ada juga orang yang skeptis, dan akhirnya si orang-orang native-nya itu, orang aslinya itu, mereka bilang, "Enggak, gue gak mau ngasih makan lu, karena gak masuk akal," gitu. Nah, si Christopher Columbus itu bilang, "Ya udah, kalau misalkan lu gak mau ngasih makan, Tuhan gue bakal marah." Dan akhirnya, ketika si kejadian alam itu terjadi, si mataharinya berwarna merah gitu ya, akhirnya orang-orang sana langsung percaya, wah bener juga nih, Tuhannya dia lagi marah, tolong ayo cepetan kasih makan dia, kasih minum, kasih persediaan, terus kasih kasih segala macam yang dia butuhin, supaya nanti takutnya si Tuhannya dia tuh bakal marah ke kita juga.
Akhirnya si orang-orang native, orang-orang aslinya, mereka tuh ngasih makan dan ngasih persediaan dan segala macam buat si Christopher Columbus itu. Padahal sebenarnya itu bukan Tuhan yang marah, tapi itu tuh sebenarnya cuman kejadian alam aja, kejadian di luar angkasa sana, di antariksa sana, itu udah hal yang biasa gitu. Jadi si Christopher Columbus itu menggunakan kepintarannya, menggunakan pengetahuan dia untuk mendapatkan keuntungan bagi dia sendiri gitu. Nah, itu adalah sebuah cerita yang menurut sejarah memiliki korelasi yang sangat mirip dengan apa yang pengen gue ceritain hari ini. Itu sama dengan beberapa cerita yang kita tahu di sekitar kita, di mana orang-orang zaman sekarang itu masih bisa dibodohi oleh sosial media, dibodohi oleh media-media di luar sana atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang dimana mereka menggunakan sosial media sebagai platform mereka demi mengambil keuntungan mereka sendiri. Dan yang jadi apa ya, yang dirugikan adalah siapa? Yang dirugikan adalah kita semua, orang-orang yang masih bodoh, orang-orang yang masih tidak memiliki ilmu atau pengalaman yang cukup untuk memakai sosial media dan internet dan teknologi itu dengan sebaik mungkin gitu. Karena ketika lu disebarin berita-berita kayak hoax gitu atau berita-berita yang bikin emosi, ya si orang yang bikin beritanya sih dia untungnya karena bakal dapat traffic dari lu. Let's say gini deh, gue bikin podcast nih ke lu semua, terus gue bilang kalau Indonesia bakal ditabrak meteor tahun depan misalkan, dan kalian semua nonton dan kalian semua langsung bilang, wah tidak, aku belum nikah misalkan, aku belum memiliki anak, aku belum kaya raya, aku belum tajir. Terus ada juga orang-orang yang emosi, oh ini apaan nih, nggak bener nih, ini apa namanya, bikin orang bego, bikin anak-anak yang nonton jadinya punya pikiran dan pandangan yang rusak misalkan. Ya saya sih tidak peduli, contohnya seperti itu. Saya tidak peduli karena saya yang bikin konten, dan yang penting saya dapat uang. Karena kalian masuk ke video saya dapat traffic, saya dapat uang, gitu kan. Jatuhnya kan seperti itu, ya nggak? Dan itulah menurut gue yang terjadi zaman sekarang juga. Contohnya ada konten-konten di Instagram, TikTok atau di mana yang bikin orang-orang emosi, dan akhirnya si orangnya itu yang bikin emosinya itu dapat traffic. Orang-orang yang marah sama orang yang dapat traffic itu, tapi yang dapat traffic itu ya dapat uang. Dan itulah menurut gue yang dinamakan gue bisa bilang pembodohan sih, pembodohan tapi di zaman modern ini. Karena pembodohan itu ya seperti yang tadi gue bilang udah terjadi dari zaman dulu, zaman kerajaan deh. Zaman kerajaan dibikin kayak misalkan pamflet gitu ya, dipaku di pohon atau di tembok, tulisannya dicari orang ini dengan imbalan 500 koin emas misalkan, karena dia sudah mencuri dan membunuh keluarganya misalkan. Tapi kan sebenarnya belum tentu, mungkin aja itu bukan propaganda ya, mungkin aja itu yang dimainin, si informasinya dimainin sama si orang yang emang gak suka dengan dia gitu. Makanya si orang yang dicarinya itu dia kabur karena ya orang yang gak sukanya itu sudah menyebarkan pamflet dan orang-orang udah percaya. Jadi orang-orang tuh dibodohin dengan pamflet tersebut. Maju lagi mungkin di tahun 1940-an ketika Jerman memulai Perang Dunia Kedua misalkan. Mereka juga bikin pamflet atau poster propaganda di mana orang-orang Jerman itu, ras mereka itu sangat superior di muka bumi ini. Jadi yang lain itu, yang kalau misalkan mereka bukan bangsa Arya, mereka harus dibunuh misalkan. Dan kan seperti itu kan, itu adalah sebuah contoh dari pembodohan. Dan di zaman sekarang itu pembodohan itu bisa lewat sosial media, bisa lewat manapun gitu. Nah, balik lagi ke judul yang tadi, kenapa sih menurut gue yang namanya otak itu adalah segalanya? Karena gini, ketika lo bisa mengisi otak lo dengan ilmu, dengan pengalaman, dengan pengetahuan, di mana lo itu tidak bisa dibodohi lagi oleh orang lain, lo itu nggak cuman melindungi diri lo sendiri doang, tapi lo bisa berguna buat masyarakat yang lain. Let's say kalau misalkan orang lain itu mendapatkan pembodohan dari orang lain misalkan, tapi lo tuh nyadar kalau misalkan ini orang dibodoh-bodohin nih. Dan dengan kepintaran lu, dengan pengetahuan lu bisa ngasih tahu ke orang ini, jangan percaya ya, ini mah cuman hoax doang.
Atau enggak, jangan percaya nih, saya punya bukti konkretnya, saya punya bukti ilmiahnya kalau apa yang disebarkan oleh orang ini tuh salah, misalkan seperti itu. Dan itu kan nggak cuman kayak apa ya, nggak cuman yang namanya ngisi otak tuh bukan berarti kayak lu tuh balik lagi ke zaman sekolah, enggak. Dalam arti bukan balik lagi kayak lu tuh harus nyari nilai yang banyak, lu harus dapet nilai 100, enggak. Di zaman ketika lu semakin tua, ketika lu makin dewasa, nilai itu bukan sekedar nilai itu bukan sekedar angka, tapi lebih daripada itu. Nilai itu menurut gua adalah sesuatu yang bisa berguna bagi orang lain menurut gua. Makanya itulah gunanya lu bisa ngisi otak lu, ngisi kepala lu dulu. Lu cari dulu nih bagaimana cara membedakan berita yang bohong, berita yang benar, atau bagaimana cara mencari sumber yang benar dan tidak, atau membantu orang tuh caranya seperti apa, dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan merupakan sebuah hal yang menurut gua bisa berguna bagi orang lain, ya nggak sih? Dan habis itu menurut gua, ketika lu bisa ngisi otak lu dengan banyak informasi, lu bisa melakukan segala hal yang lu mau di dunia ini, as long as itu positif ya. Gini, kita ngomongin gini deh, kita ngomongin tentang sistem pemerintahan Indonesia, let's say. Pemerintahan Indonesia, ketika kita tahu kalau misalkan pemerintahan itu banyak yang misalkan tidak bener lah, misalkan koruptor, atau mereka tuh mengambil uang rakyat misalkan, atau mungkin zaman-zaman kapan ya, zaman-zaman Orde Baru misalkan, ketika si pemerintahnya tuh bilang, tenang, kita nggak ada masalah apa-apa kok, kita Indonesia tuh negaranya maju, pembangunan di mana-mana, terus infrastruktur banyak yang baru dan segala macamnya. Tapi kenyataannya apa? Ternyata Indonesia itu ngutang banyak banget sama negara lain. Kenapa ya? Karena masyarakatnya nggak tahu apa-apa, tapi pemerintahnya bilang hal tersebut, ya kita tidak terlalu peduli segala macam. Hanya beberapa orang yang sadar aja tentang keuangan Indonesia yang sudah mulai menurun gitu kan. Dan itulah menurut gue yang dinamakan dengan pembodohan, karena ada orang yang pintar, dan ketika dia tidak mau mencari masalah dengan orang yang bodoh, akhirnya dia melakukan sesuatu yang dinamakan pembodohan gitu. Dan itu adalah contoh suatu sifat di mana lo itu bisa melakukan apapun ketika lo punya ilmu yang banyak dalam konteks yang negatif. Tapi kalau kita sekarang ngomongin tentang konteks yang positif, ketika lo punya banyak ilmu di dalam kepala lo bisa share ke banyak orang. Lu bisa cerita-cerita sama banyak orang. Let's say sekarang gue bikin podcast, gue sharing sama teman-teman gue sharing sama kalian semua yang dengerin podcast gue. Dan ketika gue sharing ini, apa yang gue dapat? Gue bisa dapat teman baru, gue bisa dapat kenalan baru, gue bisa dapat obrolan baru sama kalian, tema baru untuk gue omongin, ya nggak? Itu kan merupakan sebuah hal yang menurut gue lu cuma bisa dapetin kalau misalkan lu pinter. Lu cuma bisa dapetin kalau misalkan otak lu banyak isinya, otak lu banyak informasi yang ada di otak lu, ya nggak? Kalau misalkan let's say gue nggak punya apa-apa di otak gue, informasi gue mungkin cuman kalau misalkan gue bisa bilang dari skala 1 sampai 10 cuman 2 dah. Kalau misalkan kayak gitu kan gue mau nge-share apa ke kalian, gue mau ngomongin apa, gue diajak ngobrol sama orang pun gue nggak bakal ngerti, ya nggak? Sesimpel seperti itulah, dimana gue tuh selalu bilang kalau misalkan ketika otak lu bisa diisi dengan banyak informasi, ya lu bisa mendapatkan apapun yang lu mau dengan mudah. Mungkin lu pengen tajir, misalkan lu pengen jadi orang kaya. Kalau misalkan informasi di dalam otak lu banyak, ya lu bakal bisa jadi orang kaya, karena lu bakal dapat banyak cara untuk menjadi orang kaya. Contoh seperti itu. Lu misalkan lu pengen jadi seorang pilot misalkan. Kalau misalkan informasi di dalam otak lu banyak, lu bisa dengan mudah masuk menjadi seorang pilot. Contohnya, di dalam otak lu tuh informasi mengenai matematikanya bagus, informasi mengenai cara membuat fisik lu menjadi baik itu banyak, jadinya lu mudah untuk diterima menjadi seorang pilot. Contohnya seperti itu. Kan banyak kan advantage atau positifnya dari lu yang memiliki banyak informasi di kepala lu gitu. Nah, sekarang kita masuk ke penutup aja, karena ini level up jadi nggak banyak banget. Yang pertama, menurut gua, coba cari dan validasi dulu informasi sebanyak-banyaknya di luar sana. Sebelum lu itu nge-share ke orang, atau sebelum lu itu mendapatkan sharing dari orang lain yang sebenarnya
yang mereka share itu sebenarnya tidak benar gitu. Jadi cobalah untuk sering cari. Misalkan lu dapat informasi dari orang, lu cari di Google, terus lu validasi ini bener atau enggak lu tanya temen lu kayak, atau enggak lu bikin story kayak di IG, tanya ini bener atau enggak, ini bener atau enggak, ini bener atau enggak. Lu tanya, dan lu cari validasi. Oh ternyata ini bener, oke gue harus percaya dengan hari ini. Atau ternyata ini salah, oh ya udah gue nggak usah percaya. As simple as that. Lu yang penting itu lu harus rajin nyari dulu di internet supaya lu itu nggak dibodoh-bodohi dengan teknologi, dengan orang lain. Karena apa? Zaman sekarang itu lu mau gelar S1, S2, S3 kayak gue ada loh orang-orang orang tua teman-teman gue gitu ya, yang dimana mereka punya orang tua gelarnya S3 kayak S2 kayak, tapi ketika masuk dapat pesan singkat dari WhatsApp langsung percaya padahal itu bohong, ya nggak? Hal seperti itu tuh mudah banget untuk dilihat di zaman sekarang. Makanya sebagai generasi yang menurut gue baru merasakan sosial media dengan baik, dan dimana generasi kita tuh sangat mudah untuk beradaptasi dengan sosial media, ya cobalah untuk cari dulu yang kebenarannya, lu validasi, baru deh lu putuskan ini bener atau enggak gitu, sebelum lu menjadi objek pembodohan dari pembodohan modern di zaman sekarang. Menurut gue seperti itu. Yang selanjutnya, jangan takut untuk menerima informasi baru, karena di dalam hidup ini tuh lu bakal terus belajar. Nggak bakal ada yang namanya berhenti belajar. Menurut gue seperti itu. Dan yang terakhir, ini gue dapat informasi ini dari internet sih. Jadi otak manusia itu bisa nampung sekitar 2,5 petabytes atau 1 juta gigabyte. Itu gede banget kan, 1 juta gigabyte itu kayak lu bisa nampung sebanyak-banyaknya informasi loh. Serius, kayak gue ngerasa bener juga sih. Soalnya dulu ketika zaman-zaman gue awal-awal belajar gitar misalkan, terus gue gak main gitar selama 5 tahun misalkan, ketika gue main lagi 5 tahun kemudian, gue masih bisa loh. Gue masih inget sih kuncinya C, D, E, F, G dan segala macam. Gue masih tahu senar-senarnya di mana aja, dan gue masih bisa nge-stemnya. Tapi kalau misalkan lu nggak belajar sama sekali, ya lu nggak bakal tahu apa-apa, iya nggak sih? Dan itu yang menurut gue sangat unik dari otak manusia, ketika kita tuh belajar sesuatu dari bertahun-tahun lalu, tapi ketika kita ulangin lagi di bertahun-tahun lalu, ketika kita ulangin lagi di bertahun-tahun kemudian, si informasinya tuh bakal keluar dengan sendirinya. Lu bakal inget dengan informasi itu sendirinya, gitu. Ya mungkin sampai sini aja podcast kita hari ini. Mungkin agak jelas penjelasan gue, tapi ya begitulah, karena gue harus ngebut banget buat bikin podcast yang selanjutnya. Gue juga lagi banyak kerjaan banget, jadi ya gitu deh. Ini bakal jadi podcast terakhir ya di bulan ini atau kapan ya? Gue agak lupa. Kayaknya buat bulan depan ini bulan November ya. Gue upload Desember deh. Ini karena ini level up juga kan, gitu. Jadi gitu aja untuk podcast hari ini. Thank you buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue. Gue sangat terima kasih banget buat kalian semua yang masih nge-support podcast gue, meskipun podcast gue seadanya dan gue juga tidak terlalu jago bikin podcast. Jadi ya udahlah gitu aja. Thank you buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.